Halo Libra, welcome back to my channel Adia Baterika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Libra. Terdiam dan membisu di saat kabar mengejutkan ini sampai di telingamu. Namun penting di sini ya, saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak, dan energinya juga bisa terbolak-balik ya. Jadi pastikan kamu ambil positifnya saja dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Ada King of Pentacle di sini. Ada Justice. Di sini ada Two of Swords. Ada King of Swords. Dan di sini ada Five of Pentacle. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, atau tentang dia, atau tentang seseorang, siapa saja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Ada King of Pentacle, saya melihat di sini ini adalah kabar baik ya, kabar mengejutkan, kabar sesuatu hal yang kayaknya yang kamu harapkan, kamu inginkan, kabar yang membuat kamu nggak nyangka, nggak habis pikir, membuat kamu terdiam, nggak bisa berkata-kata. Ini tentang kehadiran ya, tentang datangnya seseorang yang sepertinya akan memberikan kamu kebahagiaan, memberikan kamu keberlimpahan. Ada yang mungkin sebagian saat ini yang menjadi orang tua tunggal, dan sepertinya kamu harus bersiap untuk menjalin sebuah hubungan yang baru ya. Karena di sini ada seseorang yang pengen serius sama kamu, seseorang yang kayaknya memang udah lama memperhatikan kamu, udah lama mempersiapkan diri, dan saya melihat di sini akan ada seseorang yang akan menyampaikan keinginannya, oke? Menyampaikan maksud dan tujuannya kepada kamu. Oke. Ada seseorang nanti, entah itu dari pihak keluarganya atau mungkin dari teman dekatnya, yang akan menemui kamu, yang akan mengutarakan tentang niatnya, tentang keinginannya untuk berkomitmen dengan kamu. Karena mungkin seseorang ini ya mungkin udah sama-sama kenal ya, atau mungkin keluarga udah sama-sama kenal, atau mungkin dalam circle atau dalam lingkungan yang sama. Ya mungkin sama-sama sendiri, sama-sama mungkin pernah berpisah. Oke. Yang hal yang membuat kamu nggak nyangka karena kamu nggak pernah terpikir sampai ke dia sebenarnya. Tapi ini jalannya kayaknya. Ini jalannya tentang seseorang yang menyimpan rasa sama kamu, yang akan mendekat, yang akan kayaknya udah nggak perlu basa-basi. Karena mungkin sudah sama-sama saling kenal, sudah sama-sama saling tahu, jadi nggak perlu banyak basa-basi karena memang ini niatnya yang baik ya, ini ketulusan sebenarnya. Jadi karena sesuatu hal yang tulus, sesuatu hal yang dari hati itu nantinya akan bisa menyentuh perasaan kamu. Kamu kan punya feeling di sini, kamu punya kayak
pikiran atau perasaan, intuisi, dan dari situ kamu akan lebih bisa merasakan apakah sosok ini pantas untuk kamu terima. Karena saya melihat dia sudah lama memperhatikan kamu. Atau ada sebagian kamu yang memang sulit untuk membuka hati ya, dari perpisahan yang pernah terjadi dulunya, sulit untuk kamu kembali membuka hati, sulit untuk kamu memulai kembali sesuatu hal yang baru. Ada juga yang sebagian seperti itu. Tapi ini juga bisa bentuk dari keadilan yang kamu dapatkan. Ya, bisa saja sebelumnya kamu perpisahan ya karena mungkin sebuah pengkhianatan. Oke, ya mungkin berpisah karena seseorang ninggalin kamu karena berselingkuh, atau terlalu banyak perbedaan, atau sesuatu hal yang mungkin tidak direstui, atau kamu merasa tidak nyaman berada di lingkungannya, di keluarganya, atau memang banyak hal-hal yang tidak bisa kamu terima dengan akal kamu ya, dengan perasaan kamu kayaknya udah terlalu banyak hal yang menyakitkan, bisa saja. Tapi ini adalah bentuk keadilan yang akan kamu terima tentang seseorang ini yang sepertinya jauh berbeda dari yang masa lalu kamu. Karena kamu nggak mau masuk ke lubang yang sama ya. Kamu nggak mau melakukan kesalahan yang sama. Karena kamu nggak mau menyesal lagi. Jadi karena itu membuat kamu ya memang sulit untuk membuka hati, sulit atau memang butuh waktu, butuh proses untuk kamu benar-benar bisa menerima seseorang. Tapi di sini saya melihat ya, sepertinya seseorang ini adalah yang terbaik ya untuk kamu. Ya mungkin sebelumnya kamu pernah bertemu dengan seseorang yang salah, bertemu dengan seseorang yang toksik, tapi itu bisa dikatakan sebagai proses kamu untuk bisa menemukan sesuatu hal yang lebih baik. Karena di sini kamu sudah lebih selektif, kamu sudah lebih berhati-hati, karena kamu sudah cukup waktu, sudah melewati banyak waktu untuk bisa benar-benar meyakinkan diri kamu untuk berani kembali membuka hati, karena kamu berhak ya untuk mendapatkan kebahagiaan, berhak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih punya masa depan. Oke? Ada Two of Swords dan ya saat ini kamu sudah lebih realistis saja dalam hidup. Oke? Kamu memilih sesuatu itu ya artinya udah lebih menyatukan antara pikiran dan hati kamu, tidak selalu menggunakan perasaan. Kamu sudah lebih realistis. Kamu sudah berpikir tentang ya memilih seseorang itu tidak hanya dengan penampilan luarnya saja, tetapi apakah dia punya visi dan misi, apakah dia punya tentang sesuatu hal yang dia berikan untuk masa depan kamu. Tentunya itu juga adalah salah satu faktor ya yang membuat kamu bisa memilih dan memutuskan yang terbaik dalam kehidupan kamu. Memilih artinya tidak selalu menggunakan mata, tetapi juga perasaan ya, pikiran. Tidak hanya melihat seseorang itu dari penampilan luarnya saja, tapi apa yang bisa dia berikan untuk kamu. Kebahagiaan, ketenangan, kesejahteraan, tentunya itu adalah sesuatu hal yang wajar ya dalam kehidupan, karena tentunya kamu nggak mau semua sia-sia. Apa yang kamu perjuangkan, kesabaran kamu selama ini, kamu nggak mau semua sia-sia. Ada King of Swords dan saya melihat seseorang ini juga realistis. Seseorang ini juga telah mempersiapkan sesuatu hal yang terbaik untuk kamu dan memang nggak mau main-main ya. Memang nggak mau main-main, memang punya niat yang tulus, niat yang baik di sini saya lihat, dan dia sudah berusaha untuk mengetahui atau tahu semua tentang kamu, dan dia juga nggak mau salah pilih pada akhirnya karena sama-sama nggak mau gagal ya. Kamu nggak mau gagal, dia nggak mau gagal, dan karena itu nantinya kamu dan dia lebih bisa mempertahankan hubungan itu. Karena belajar dari masa lalu, belajar dari apa yang pernah terjadi di masa lalu kamu dan dia. Ada Five of Pentacles, seseorang yang akan bertanggung jawab penuh terhadap kehidupan kamu untuk selanjutnya. Seseorang yang akan lebih bisa membimbing kamu, mendampingi kamu. Ini energinya bisa terbolak-balik ya. Cewek atau cowok, artinya akan ada hubungan yang akan saling mengisi, saling membutuhkan, saling ada, dan tidak akan saling meninggalkan. Artinya saling dia bertanggung jawab terhadap kebahagiaan kamu. Oke?
Seseorang yang memang telah mempersiapkan dirinya untuk memberikan yang terbaik untuk kamu. Karena di sini mungkin kamu tidak sendiri ya. Ya mungkin ada anak, oke, ada orang tua yang harus kamu penuhi kebutuhannya. Tapi di sini seseorang ini siap dengan segala apapun yang ada di dalam kehidupan kamu. Oke, ya mungkin tentu setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Ya mungkin dia juga seperti itu. Dan disinilah kamu dan dia harus bisa saling mengerti, saling memahami keadaan masing-masing. Karena mungkin tidak sama-sama sendiri ya, atau memang sudah sama-sama punya anak di sini. Disinilah yang penting untuk bisa saling menerima tentang kelebihan dan kekurangan di antara kalian masing-masing. Oke, kita lanjut. Oke, di sini ada keep your, ada analyze, di sini juga ada communication about, ada your action, dan di sini ada success. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini sudah tidak ada kepura-puraan ya, sudah tidak ada kebohongan. Di sini kamu sudah benar-benar bisa menjadi diri kamu sendiri. Oke, seseorang ini bisa menerima kamu apa adanya, begitu juga sebaliknya dengan segala apapun yang terjadi di masa lalu kamu. Jadi sudah tidak ada yang ditutup-tutupi di sini. Kamu sudah lebih terbuka, kamu sudah lebih bisa menjadi diri kamu sendiri tentang apapun yang ada dalam diri kamu. Oke? Dan saya melihat di sini kamu sudah lebih berpikir untuk ke depan ya. Kamu sudah lebih menginginkan kehidupan yang lebih baik untuk ke depannya. Seseorang yang satu frekuensi, satu visi, satu misi tentang masa depan, bukan hanya tentang saat ini. Karena tentunya apa yang kamu lakukan, apa yang kamu putuskan, apa yang kamu pilih saat ini tentunya akan berkaitan dengan masa depan kamu. Jadi pastikan kamu mengambil langkah yang tepat, langkah yang pasti untuk bisa membawa kamu kepada kebahagiaan di masa depan, tentang sesuatu hal yang lebih baik untuk kedepannya. Artinya mungkin memang perlu komunikasi ya di antara kalian berdua untuk bisa menjalin sebuah hubungan, karena memang sudah sama-sama gagal, sudah pernah sama-sama berpisah. Jangan sampai nantinya ada permasalahan dia dengan mantannya yang belum terselesaikan, atau permasalahan kamu dengan mantan kamu yang belum terselesaikan. Artinya harus ada komunikasi yang baik agar nantinya tidak mengganggu berjalannya hubungan itu. Oke, harus menjalin komunikasi yang baik, lebih terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi, karena mungkin ini adalah untuk yang kedua ya, hubungan yang kedua atau bahkan yang ketiga. Tapi di sini saya yakin kemudian dia tidak mau gagal lagi, tidak mau salah lagi. Jadi selalu belajar dari apapun yang pernah terjadi dulunya untuk tidak melakukan hal yang sama, untuk bisa saling bertahan di setiap apapun ujiannya, cobaannya, rintangannya dalam sebuah hubungan, dan tidak akan saling meninggalkan. Oke? Artinya bisa saling mengenal ya, saling mengenal pribadi masing-masing, saling tahu, saling mengerti dan saling memahami tentang ya mungkin apa yang membuat kamu suka dan apa yang tidak suka, lebih bisa mengerti. Begitu juga sebaliknya, kamu juga lebih tahu apa yang membuat dia tidak suka dan membuat dia lebih bahagia. Kamu artinya sama-sama saling ingin memberikan yang terbaik untuk hubungan itu, dan pada akhirnya akan mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan, karena itu akan sejalan nantinya. Di saat kamu dan dia punya visi dan misi tentang masa depan, di saat itu juga akan ada kebahagiaan. Karena di saat ada satu tujuan ya, satu harapan, satu keinginan, artinya akan sejalan. Lebih menyatukan ya tentu, tidak dipungkiri juga selalu akan ada perbedaan dalam sebuah hubungan atau rumah tangga. Selalu ada perbedaannya, mungkin ada pertengkaran selalu, tetapi semua itu nantinya tidak akan menjadi persoalan besar, karena di sini kamu sudah lebih bisa meredam emosi, dia juga bisa begitu, sudah berusaha untuk mengendalikan keegoisan,
oke? Karena memang sudah belajar dari setiap apapun yang pernah terjadi dulunya dalam hubungan kamu dan dia untuk tidak mau lagi melakukan kesalahan yang sama ya. Karena untuk mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, ya penting untuk kamu lebih mengendalikan diri untuk tidak terlalu egois, oke? Tidak terlalu hanya ingin dimengerti, hanya ingin dipahami, tetapi di sini tentunya kamu juga harus bisa mengerti dan memahami. Artinya dalam sebuah hubungan itu tidak hanya dalam satu orang saja yang berusaha ya, tetapi harus saling ada, saling mengerti, saling memahami, saling terbuka, dan apapun yang terjadi dulunya agar nantinya tidak ada terjadi kesalahpahaman untuk kedepannya. Apapun permasalahan kamu yang kamu hadapi dengan mantan atau dia, artinya sudah sama-sama saling menerima setiap apapun yang terjadi di masa lalu, karena memang kamu dan dia berhak untuk punya masa depan yang lebih baik lagi. Kebahagiaan, kedamaian, ketenangan, dan kesuksesan dalam kehidupan. Oke? Segini dulu readingannya, semoga resonate ya. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya saja dan buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang bersedih, untuk kamu yang sedang gelisah, untuk kamu yang sedang galau, atau dilema, atau mungkin banyak konflik. Semoga cepat terselesaikan ya. Semoga ini juga bisa memberikan kamu kekuatan, pencerahan, untuk bisa memilih dan memutuskan mana yang terbaik untuk kamu dan mana yang harus kamu hindari. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!